Hadirin dan saudara, kita masuk sesi keempat, closing statement. Saya punya dua pertanyaan kepada dua pasang, pertanyaannya sama, dan satu pertanyaan harus Anda jawab dengan durasi masing-masing 2,5 menit untuk masing-masing pasangan calon. Pertanyaan yang pertama, mohon Anda simak dengan baik-baik, baik pasangan KH maupun pemimpin. Prioritas apa yang akan Anda kerjakan pada 100 hari pertama jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 5 tahun mendatang? Kita mulai dari pasangan nomor urut 2, waktu Anda 2,5 menit, mulai dari sekarang. Terima kasih. 100 hari pertama tentunya yang paling penting adalah melakukan yang tadi, pemerintahan yang amanah dan melayani. Apa yang kita sebut sebagai sistem sebagai penempatan personil itu harus dijawab dari hari pertama. Yang kedua tentunya yang paling penting adalah anggaran. Mungkin pada saat masuk nanti bulan Maret ya, sehingga ada APBD 2016 otomatis sudah berlaku. Nah untuk itu kita harus cepat memetakan Musrenbang Des, Musrenbang Cam, itu harus kita, itu timingnya sebenarnya mulainya awal. Nah itu jadi momen bukan hanya untuk merancang APBD 2017, tapi untuk merefleksikan bagaimana APBDP tadi itu bisa kita lakukan cepat. APBDP, dan kita kalau perlu sudah langsung koordinasi dengan provinsi sebagai pihak yang harus menyetujui usulan perubahan anggaran itu tadi. Itu penting, urgent, karena apa? Trenggalek PDRB-nya 8,5 triliun, 1 triliun lebih sampai 1,5 itu dari APBD. Nah ini gimana? Ini artinya penting sekali kontribusi APBD untuk menggerakkan ekonomi daerah. Jadi jangan sampai salah sasaran. Itu program 100 hari. Tadi kita juga bicara mengenai infrastruktur, kita bicara mengenai pembenahan kesehatan, pendidikan, semua dijawab melalui tadi. Bagaimana desa tadi itu langsung berperan untuk mengidentifikasi anggaran dana desa ini gimana akan disalurkan, akan disinergikan dengan rencana kami menambah. Jadi APBD itu ikut, bukan hanya dapat bantuan dari pusat dalam bentuk APBD, kita akan dapat peningkatan DAK dan ruang fiskal dari pelayanan SMA yang ditarik ke provinsi, mungkin kita dorong juga untuk membangun desa. Nah itu langsung menjadi program 100 hari pertama, dirancang. Di sisi lain, yang namanya peningkatan kapasitas, itu kadang-kadang nggak perlu anggaran, tapi perlu perhatian. Kita kumpulkan orang-orang pinter di Trenggalek banyak, dikumpulin semua, diajak. Sebenarnya program kita apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar membina kelompok-kelompok usaha di desa? Kita langsung panggil semua jaringan-jaringan di pusat maupun dunia usaha. Kita juga dorong kelompok masyarakat kita langsung. Jadi bukan hanya kerjasama government to government, tapi juga people to people. Gitu. Waktu saya tinggal 20 detik lagi ya. People to people artinya bagaimana masyarakat Trenggalek dengan masyarakat Tulungagung, dengan masyarakat Blitar, dengan masyarakat Ponorogo itu justru punya kerjasama. Anda yakin mampu terrealisasi dalam 100 hari pertama? Semua harus dimulai. Kalau capaian realnya dalam 100 hari pertama ya tadi itu anggaran, postur anggaran mau diubah kemana? Rencana, framework, kerangka itu juga harus sudah diwujudkan. Sehingga nanti sudah tinggal implementasi, rekrutmen, eksekusi. Terima kasih, waktu Anda habis. Pertanyaannya sama untuk nomor urut 1. Prioritas apa yang akan Anda kerjakan pada 100 hari pertama jika Anda terpilih? Silakan, 2,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi saya mendasarkan bahwa kami sadar menjadi bupati, wakil bupati ini untuk menghantarkan keberhasilan daripada otonomi daerah. Kita tahu bersama bahwa tujuan otonomi daerah ada 3 hal. Yang pertama, kewenangan diberikan pada daerah agar daerah bisa melayani publik, bisa melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua adalah penting, ini adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan untuk mengarah pada kesejahteraan. Yang ketiga, diharapkan daerah punya daya saing, inilah untuk memacu kemajuan. Oleh sebab itu, untuk 100 hari pertama, seandainya saya akan melakukan reformasi birokrasi atau yang bersandar pada good governor, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita akan menata person-person daripada birokrasi yang bisa efektif, juga efisien, juga akuntabel. Karena semua pembangunan, semua perencanaan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini adalah yang melaksanakan SKPD. Sebelum SKPD ini direformasi, disiapkan yang profesional, saya kira program tinggal program, daerah juga mungkin tidak bisa jalan, apalagi yang dari Sibuat tidak jalan. Oleh sebab itu yang kami persiapkan adalah SKPD personalnya ini yang lebih baik sehingga siap melaksanakan dan bisa berhasil. Demikian, masih. Terima kasih.
Sebuah konsekuensi logis dalam sebuah kontestasi atau pilihan adalah terpilih dan tidak terpilih. Dan pertanyaan yang kedua yang harus Anda jawab, pasangan kedua pasangan, adalah apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 5 tahun mendatang. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1, waktu Anda 2,5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Saya kira memang semua warga negara di Kabupaten Trenggalek, bahkan untuk pilkada, ini kan seluruh Indonesia boleh memilih. Walaupun tidak KTP sini juga boleh mencalonkan, walaupun tidak bisa memilih. Tapi saya sebagai warga negara yang baik, saya sudah menggunakan hak memilih yang dua hak dipilih, tapi memang rakyat menentukan. Tapi kami tetap akan menghormati yang menang dan tetap akan mendukung untuk kemajuan Kabupaten Trenggalek. Saya kapasitas saya juga masih ada, yaitu ketua partai. Saya untuk membangun Trenggalek masih punya institusi yang namanya DPRD di bawah fraksi. Kami termasuk partai pemenang pemilu juga punya ketua dewan. Sumbangsih saya itu akan saya berikan. Terima kasih. Pak Brio, silakan. Kalau Anda tidak terpilih sebagai Wakil Bupati, apa yang akan Anda lakukan? Tentu pertama saya akan mengucapkan selamat. Dan kedua tentu saya akan mengajak secara instan untuk berdiskusi kepada siapapun yang memenangkan dalam pertandingan ini. Dan tentu nanti akan menitipkan banyak hal, banyak hasil diskusi karena semuanya juga demi Trenggalek. Demikian, terima kasih. Baik, mantap, luar biasa. Kita akan ketahui apa jawaban dari pasangan nomor urut 2. Pemimpin, silakan. Jika Anda tidak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Ya tentunya sekarang kampung saya adalah di Trenggalek dan itu nggak akan pernah berubah. Nah sekarang yang paling penting adalah kita punya potensi apa yang bisa kita sumbangkan untuk Trenggalek, untuk bangsa dan negara. Kalau saya esensinya saya seorang birokrat. Saya seorang profesional. Jadi ya saya akan kembali kepada tempat di mana saya tenaganya dibutuhkan. Tetapi yang paling penting sebenarnya Trenggalek ini dari dulu sampai sekarang ikatannya nggak akan pernah lepas dari kita-kita ini putra Trenggalek. Tentunya pada saat kami mempromosikan pariwisata di Trenggalek ke tingkat nasional melalui jaringan yang kita miliki, itu adalah suatu sumbangsih. Pada saat kita selalu ikut hadir dalam diskusi yang dilakukan warga Trenggalek di luar Trenggalek dan di Trenggalek dan menyumbangkan jaringan-jaringan yang ada semaksimal mungkin, itu juga adalah sumbangsih. Jadi sebenarnya Trenggalek tidak akan pernah lepas dimanapun fisik berada, sebagaimana Pak Handoko tentunya tidak lepas saat Bapak berkarya di Papua. Begitu juga saya, kalau saya tiba-tiba ditugaskan menyelesaikan penelitian saya di Inggris lagi atau dipanggil mengajar lagi di Amerika, tentunya tidak akan pernah lepas dari Trenggalek gitu. Nah itu, tapi pada intinya kembali kepada apa yang saya miliki. Saya esensinya adalah seorang birokrat dan saya berkarya di bidang di mana saya bermanfaat untuk masyarakat. Mas. Terima kasih Pak Emil. Pak Nur Arifin silakan. Ya, yang jelas pasti saya akan ucapkan selamat dan sungkem kepada bapak saya yang baru. Lalu yang kedua, saya punya pemahaman bahwa politik tidak hanya sekedar politik kekuasaan, tapi ada politik kemasyarakatan, politik kemaslahatan yang masih bisa kita lakukan. Jadi artinya saya tidak akan membunuh kecintaan saya terhadap Trenggalek. Kita tetap berbaur dan bagaimanapun juga keberadaan saya jika itu memang diperlukan untuk menjadi pendorong atau untuk menjadi partner dalam pemerintahan, kami pun siap karena saya sudah sejak 2010 atau kurang lebih 5 tahun ini saya sudah sering sekali di Trenggalek sejak almarhum bapak saya meninggal. Jadi saya tidak bisa membunuh kecintaan saya terhadap Trenggalek, dan bagi saya politik tidak hanya sekedar politik kekuasaan, tetapi masih banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Dan selamat bagi nanti jika nanti memang pasangan calon nomor urut pertama yang jadi, pasti saya akan ucapkan selamat dan sungkem. Baik, hebat, luar biasa. Kedua pasang sudah memberikan penyampaian visi dan misinya. Bapak Ibu, mungkin terlalu dangkal kita mendalami visi dan misi hari ini, tapi jangan khawatir. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dalam putaran kedua yang terjadwal tanggal 25 Oktober hari Minggu dengan tema atau topik visi misi dan program pasangan calon untuk meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hari Minggu tanggal 25 Oktober tetap di JTV. Dan untuk
tayangan hari ini bisa Anda saksikan kembali di JTV Surabaya, tayang pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 mulai jam 3:30 sore sampai dengan jam 5. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015. Sampai jumpa.